Ardan adalah seorang anak laki-laki muda yang tumbuh di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Sejak kecil, Ardan dikenal sebagai anak yang suka berpetualang. Ia selalu penuh energi, suka bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan desa, atau berlari-lari di sekitar hutan untuk menjelajahi tempat-tempat baru. Namun, meskipun aktif dan ceria, ada satu sisi Ardan yang lebih pendiam dan suka berpikir. Kadang-kadang, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan dan aktivitas sehari-hari. Ardan memiliki impian besar untuk suatu hari bisa meninggalkan desa kecilnya dan meraih sesuatu yang lebih, sesuatu yang ia tidak bisa temukan di desa yang sederhana ini. Namun, di balik semangat dan kegembiraannya, Ardan juga merasa ketakutan. Ketakutan terbesar yang mengusik hatinya adalah ketidakpastian tentang masa depan. Ardan sering merasa cemas apakah ia cukup baik untuk mewujudkan impian-impian besar yang ada dalam pikirannya. Dan apakah orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya, akan mendukung langkahnya yang penuh risiko. Setiap kali memikirkan masa depan, Ardan merasa seakan-akan langkah-langkahnya terhambat oleh ketakutan yang tak bisa ia hindari. Pagi itu, Ardan duduk di jendela kamar, menatap pemandangan desa yang tenang. Ia sadar bahwa hari ini adalah hari pertama ujian akhir tahun di sekolah. Seharusnya, ia merasa semangat dan siap menghadapi ujian, tetapi entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Apa yang akan terjadi jika impian-impian besar yang aku simpan dalam hati harus kandas karena ketakutanku, pikirnya, di sekolah? Ardan duduk di bangku kelas yang sudah penuh dengan teman-temannya. Mereka tampak lebih percaya diri, berbicara dengan santai, sementara Ardan masih terjebak dalam kegelisahannya. Di dalam hatinya, ada pertanyaan yang terus bergema, apa yang akan terjadi jika aku tidak bisa melakukannya? Apa yang akan terjadi jika aku gagal? Saat ujian dimulai, Ardan merasakan keringat dingin mengalir di telapak tangannya. Soal-soal di depan mata terasa sulit, dan pikirannya terasa kacau. Aku tidak akan bisa mengerjakannya, pikirnya. Namun, ingatan tentang ibunya yang selalu menyemangatinya tiba-tiba muncul. Ibu Ardan sering berkata, tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini, nak. Yang terpenting adalah kamu sudah berusaha. Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Ardan mencoba menenangkan dirinya. Ia mengingat kata-kata ibunya dan memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Meskipun ketakutannya belum sepenuhnya hilang, Ardan mulai mengerjakan soal demi soal dengan tekun. Ia berusaha fokus dan memberikan yang terbaik. Meskipun kegelisahannya belum bisa sepenuhnya hilang. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian akhirnya diumumkan. Jantung Ardan berdegup kencang saat melihat daftar nama-nama yang berhasil lulus. Ketika namanya dipanggil sebagai salah satu siswa yang berhasil mendapatkan nilai terbaik di kelas, Ardan hampir tidak bisa mempercayainya. Rasa takut yang selama ini menghalangi langkahnya seolah menghilang seketika. Di rumah, Ardan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Aku berhasil, Ibu, katanya dengan mata berbinar. Ibu Ardan memeluknya dengan penuh kebanggaan. Ibu sudah tahu kamu bisa, nak. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan ketakutan merantai langkahmu. Kemenangan kecil itu memberi Ardan rasa percaya diri yang sangat dibutuhkannya. Meskipun hasil ujian hanyalah sebuah pencapaian akademis, bagi Ardan, itu adalah langkah besar dalam mengatasi ketakutannya. Ia mulai berpikir tentang masa depan dengan lebih positif. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan ia tidak boleh berhenti hanya karena rasa takut. Namun, meskipun Ardan berhasil di ujian, kehidupan di desa kecilnya tidak menawarkan banyak pilihan. Sejak kecil, Ardan sudah diajarkan bahwa hidup di desa adalah tentang bekerja keras di ladang atau menjadi guru di sekolah. Tetapi Ardan selalu punya mimpi lebih besar. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke kota besar, bahkan mungkin belajar di luar negeri. Namun, rasa takutnya kembali muncul. Apa yang akan terjadi jika aku gagal di sana? Bagaimana jika aku tidak bisa bertahan hidup di kota besar? Ardan menceritakan rencananya untuk melanjutkan pendidikan ke ibu dan ayahnya.
Mereka terdiam sejenak, tampak ragu, kemudian Ibu Ardan berbicara dengan suara lembut. Ardan, hidup ini memang penuh ketidakpastian. Namun, jika kamu ingin maju, kamu harus berani mengambil langkah. Jangan biarkan ketakutan menahanmu. Kami akan selalu mendukungmu, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ayah Ardan yang biasanya pendiam, mengangguk setuju. Terkadang, jalan hidup memang tidak mulus nak. Tapi selama kamu tetap berusaha dan tidak takut untuk menghadapi tantangan, kamu akan menemukan jalanmu. Dengan dukungan penuh dari orang tuanya, Ardan memutuskan untuk mendaftar ke universitas di kota besar. Rasa takutnya masih ada, tetapi kali ini ia tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia mengemas segala harapannya dalam perjalanan baru yang penuh tantangan ini. Setelah melewati proses seleksi yang panjang, akhirnya Ardan diterima di universitas yang ia impikan. Hari pertama di kota besar, Ardan merasa sangat cemas dan bingung. Semua terasa begitu asing, keramaian kota, lingkungan yang sibuk, dan orang-orang yang tampak sangat berbeda. Rasa takut akan kegagalan kembali menghampirinya, namun, Ardan mengingat kata-kata ibunya. Jangan takut nak. Setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan hidup. Tidak ada yang langsung berhasil, tetapi kamu harus terus berusaha. Dengan tekad itu, Ardan mulai beradaptasi dengan kehidupan di kota. Ia mengenal teman-teman baru, memulai kuliah dengan semangat baru, dan meskipun banyak hal yang terasa sulit, ia tidak menyerah. Setiap kali kegelisahan datang, ia berusaha untuk tetap fokus pada tujuan dan mempercayai dirinya sendiri. Perlahan-lahan, Ardan merasa semakin nyaman dengan kehidupan barunya. Di tahun pertama kuliahnya, Ardan mengikuti banyak kegiatan di kampus. Salah satunya adalah ikut serta dalam proyek sosial yang melibatkan mahasiswa dari berbagai jurusan. Ardan merasa takut untuk mengambil peran lebih besar, tetapi teman-temannya selalu mendukung dan memberinya semangat. Ardan, kamu pasti bisa, kata mereka. Ardan mulai menyadari bahwa ketakutan bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan sesuatu yang harus dihadapi. Setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat kembali keberanian yang ia miliki untuk meninggalkan desa dan datang ke kota. Langkah-langkah kecil yang ia ambil di kampus mulai membawa dampak besar. Ia semakin dikenal di kalangan teman-temannya dan bahkan mendapat kesempatan untuk berbicara di acara kampus. Saat itu, Ardan menyadari bahwa ketakutannya dahulu tidak lebih besar dari kemampuannya untuk berubah. Setiap kali ia mengambil risiko, ia semakin dekat dengan impian-impian yang selama ini terasa jauh. Setelah 2 tahun kuliah, Ardan mendapat kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Ini adalah kesempatan yang sangat besar, tetapi juga menakutkan. Semua ketakutannya, takut tidak cocok dengan budaya baru, takut gagal, takut tidak bisa beradaptasi, kembali muncul. Namun, Ardan ingat kembali perjalanan panjangnya. Dari ujian di sekolah, hingga hari pertama di kota besar, ia sudah melewati banyak ketakutan dan berhasil menghadapinya. Ini hanya tantangan baru, pikirnya. Aku bisa melakukannya. Dengan penuh keberanian, Ardan memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut. Perjalanan ke luar negeri membuka matanya pada banyak hal baru. Ardan bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, memperluas wawasan, dan belajar banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keberanian untuk melangkah ke dunia yang lebih luas membuatnya merasa lebih hidup dan lebih percaya diri. Setelah kembali dari luar negeri, Ardan merasa sangat berbeda. Ia merasa lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih yakin dengan pilihan hidupnya. Dunia yang dulu terasa menakutkan kini terasa penuh peluang dan kemungkinan. Ardan juga mulai aktif dalam berbagai organisasi sosial dan berbicara di banyak acara untuk menginspirasi orang lain agar tidak takut menjalani hidup. Di tengah kesuksesannya, Ardan tidak pernah lupa akan perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Ia selalu ingat pada hari-hari ketika ia merasa takut dan ragu, tetapi terus melangkah meski ketakutan itu ada.
Dan kini, ia bisa melihat bahwa ketakutannya yang dulu justru menjadi sumber kekuatan yang membawanya ke tempat yang lebih baik. Ardan akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya di sebuah organisasi internasional. Pekerjaan ini tidak hanya sesuai dengan bidang yang ia minati, tetapi juga memungkinkan Ardan untuk berkontribusi dalam perubahan sosial yang ia cita-citakan. Hari-harinya dipenuhi dengan tantangan baru, tetapi Ardan merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia juga sering mengingat perjalanan hidupnya dan bagaimana ketakutan yang pernah menghantuinya kini menjadi bagian dari cerita keberhasilannya. Ardan sadar bahwa hidup ini bukan tentang menghindari ketakutan, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan keberanian dan tekad. Pada suatu sore, Ardan duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi sambil memandang keluar jendela. Ia tersenyum, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang anak laki-laki yang takut melangkah, kini ia berdiri di hadapan dunia dengan kepala tegak dan hati penuh rasa syukur. Ardan sadar, setiap langkah yang ia ambil, meskipun dimulai dengan ketakutan, membawanya lebih dekat kepada impian dan kebahagiaan. Ia tak lagi takut menjalani hidup, karena ia tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ardan telah menemukan cahaya dalam dirinya, dan kini ia siap untuk melangkah lebih jauh lagi.